Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah, masih bersama saya Ridho Fauzan Abdillah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan soal yang sebelumnya sudah pernah saya buat ya, yaitu tentang VLAN. Nah, jadi beginilah topologi yang akan kita coba selesaikan ya teman-teman. Ada 50 VLAN yang harus kita konfigurasikan pada setiap switchnya. Lalu kita masukkan juga setiap PC ke VLAN-nya masing-masing dan jangan lupa ini setiap VLAN-nya harus bisa saling terhubung teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini kan ada banyak banget PC ya, sekitar ada mungkin 20 lebih. Jadi kalau misalkan kita konfigurasi IP-nya satu persatu itu mungkin bakalan lama. Dan kita akan coba untuk IP di PC-nya itu kita akan coba buat secara DHCP ya teman-teman, atau uh, otomatis. Nanti kita akan konfigurasikan di routernya. Jadi kita akan tuliskan di sini yang akan kita konfigurasikan pertama adalah VLAN ya teman-teman. VLAN. Lalu setelah itu selain VLAN ada trunking ya. Ada trunking, ada DHCP juga, dan ada apa lagi ya teman-teman? Mungkin kita ketikkan saja pengujian ping ya, seperti ini. Aduh, hidungku mimisan. Oh, sedikit doang. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita ke konfigurasinya. Sekarang kita akan coba untuk konfigurasikan yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu dari VLAN-nya. Di sini kita masuk dulu ke switch 1. Kita masuk ke CLI. Oke. Kita masuk ke mode konfigurasi ya. Dan kita buat dulu VLAN-nya. Di sini teman-teman lihat bahwa kita akan mengkonfigurasikan 50 VLAN atau 5 VLAN ya. Yaitu ada VLAN 10. Di sini kita langsung buat aja. Mungkin supaya cepat di sini saya nggak akan namain VLAN-nya satu-satu ya. Langsung aja teman-teman VLAN 10 seperti itu ya. Setelah itu kita buat juga VLAN 20. Aduh, salah teman-teman sebentar. VLAN 20. Lalu kita buat VLAN 30. VLAN 40 dan VLAN 50 teman-teman. Oke. Setelah itu kita exit. Kita masuk juga ke switch berapa ini? Switch 2 ya. Kita masuk ke tab CLI. Seperti biasa kita buat lagi VLAN-nya di switch kedua. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Seperti ini ya. Kita exit. Lalu setelah itu kita konfigurasikan juga VLAN untuk switch ketiganya. Masuk ke tab CLI. Seperti biasa, masuk mode konfigurasi global dan kita buat VLAN-nya. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Seperti ini teman-teman. Oke. Setelah kita membuat VLAN, hal berikutnya yang akan kita konfigurasikan adalah trunking. Nah, di sini kan teman-teman lihat ya, si switch yang kita punya di sini mungkin belum dikonfigurasikan trunk. Maka langsung saja kita akan konfigurasikan trungnya ya. Kita masuk ke switch 1. Di sini untuk interface yang akan kita ganti menjadi mode trunk adalah FA01 ya. Kita masuk saja langsung ke interface FA0/1. Lalu setelah itu kita ketikkan command switch port mode trunk seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu kita konfigurasikan juga untuk di switch 2. Di sini ada beberapa interface yang harus kita konfigurasikan ya, yaitu interface FA01, FA02, dan FA03 teman-teman, yang harus kita jadikan terang ya. Oke, langsung saja. Supaya kita langsung mengkonfigurasi beberapa interface sekaligus, kita langsung menggunakan command interface range FA01 FA0/1 sampai 3 supaya kita langsung masuk ke 3 interface sekaligus. Lalu setelah itu kita ketikkan command switch port, atau teman-teman mau disingkat seperti ini swmod t juga boleh ya.
Seperti itu, berarti sudah aktif. Sekarang kita konfigurasikan terang pada switch ketiganya. Oke. Langsung saja kita bisa masuk ke interface FA0/1, switch port mode terang. Seperti ini. Oke. Setelah itu, kita exit dulu. Dan kita akan langsung saja untuk memasukkan setiap PC-nya ke VLAN-nya masing-masing ya, teman-teman. Di sini teman-teman lihat, untuk VLAN 10 yang ada di switch 3 itu ada FA02 ya, FA02 dan FA03 yang harus kita masukkan ke VLAN 10. Jadi langsung saja kita masukkan ya. Interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke. Setelah itu kita akan masukkan VLAN 20 nih ya. PC-PC yang masuk ke VLAN 20 itu ada FA04 sampai FA07. Oke. Langsung saja kita konfigurasikan ya, teman-teman. Interface range FA04 FA/04 sampai FA teman-teman, FA0/4 gitu. Strip 7 maksudnya sampai 7. Enter. Switch mode, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Nah, terakhir itu ada VLAN FA0/8 sampai FA0/11 ya, yang akan kita kelompokkan ke VLAN 30. Langsung saja kita konfigurasikan interface range FA0/8 sampai 11. Kita masukkan ke VLAN 30. SW switch port akses VLAN 30. Oke. Setelah itu, kita akan konfigurasikan VLAN pada switch 2-nya. Langsung saja. Untuk switch 2, ini ada FA04 sampai FA05 ya untuk VLAN 40. Jadi langsung aja kita masukkan interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Seperti itu ya. Kita exit. Dan selanjutnya itu ada FA0/6 sampai FA0/7 yang akan kita masukkan ke VLAN 50. Oke, langsung saja. Interface range FA0/6 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses, salah teman-teman, kurang, switch port akses VLAN 50 ya, seperti ini. Benar ya, FA06 sampai 07. Nah, terakhir kita akan konfigurasikan VLAN atau memasukkan PC-PC ke VLAN-nya di switch 1, yaitu ada ada interface FA02 dan 03 yang akan kita masukkan ke VLAN 10. Langsung saja, teman-teman. Sebentar. Oke. Kita langsung saja konfigurasikan interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Setelah itu, pasti itu kalau nggak salah FA04 sampai 07 yang akan kita masukkan ke VLAN 20. Langsung aja, teman-teman. Interface range FA0/4 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, exit. Nah, selanjutnya ada interface FA08 sampai FA011 yang akan kita masukkan ke VLAN 30. Langsung saja, interface range FA0/8 sampai 11. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah memasukkan setiap PC-PC ini ke VLAN-nya masing-masing. Selanjutnya, kita akan membuat konfigurasi DHCP pada si routernya
supaya nanti si VLAN ini bisa mendapatkan bisa saling berkomunikasi antar VLAN lain. Seperti VLAN 10 nanti bisa berkomunikasi dengan VLAN 20, 30, 40 dan 50, begitupun sebaliknya ya. Dan kita juga akan konfigurasi DHCP supaya nanti setiap PC ini itu bisa mendapatkan IP secara otomatis, teman-teman. Kalau kita konfigurasikan secara manual itu nggak efisien ya, atau bakalan makan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke routernya. Oke, kita masuk lagi ke tab CLI. Lalu kita enter. Seperti biasa kita masuk dulu ke mode konfigurasi global ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan mau mengingatkan sedikit. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini untuk interface FA0/0 yang dimiliki oleh router, itu dia statusnya masih merah begini ya, atau nggak aktif. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya, teman-teman? Caranya gampang banget. Teman-teman bisa masuk ke interface yang non-aktif tersebut, yaitu FA0/0. Lalu teman-teman bisa ketikkan komen no sh atau no shutdown. Berarti dia diaktifkan ya. No shutdown itu shutdownnya di no kan. Kayak ya diaktifkan gitulah teman-teman, bahasa sederhananya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang dia sudah hijau, berarti sudah aktif ya. Oke. Tapi di sininya masih oranye, teman-teman. Sebentar. Saya akan coba percepat. Nah, oke, sudah hijau. Selanjutnya, kita akan coba untuk membuat IP untuk interface FA0/0 ini. Untuk IP-nya itu terserah, teman-teman. Misalkan di sini saya menggunakan IP 192.168.1.1 juga. Dan jangan lupakan prefixnya. Prefix subnet maksudnya, subnet mask. Oke. Setelah itu, karena kita di sini memiliki 50 VLAN ya, atau bukan 50 VLAN, 5 VLAN. 5 VLAN ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang tentunya itu nggak mungkin banget kalau kita harus memasukkannya atau membuat 5 interface. Nah, berarti kita harus membuat yang namanya sub interface. Seperti itu, teman. Kalau kalian masih ingat, membuat sub interface itu dengan komen apa? Ada yang ingat, teman-teman? Kalau kalian lupa, di sini cara membuatnya itu kalian misalkan lihat dulu. Karena di sini FA0/0 yang terhubung ke switch, berarti di sini kita akan membuat sub interface-nya di interface FA0/0. Tetapi kita akan menambahkan titik 10 seperti ini untuk menambahkan VLAN-nya. Lalu setelah itu kita enter, dan sebelum kita menambahkan IP untuk sub interface, kita harus ketikkan dulu komen encapsulation.1q10. Nah, maksudnya apa? Nah, maksud dari konfigurasi encapsulation.1q10 ini adalah teman-teman ingin memasukkan atau mengelompokkan interface FA0 sub interface FA0.10 ini masuk kemana? Nah, karena ini adalah titik 10, kita akan kelompokkan ke VLAN 10 seperti itu, teman-teman. Oke. Lalu setelah itu kita enter, baru kita bisa memberikan IP-nya. IP address. Misal kita lihat di sini, IP address-nya yang kita gunakan adalah 10.10.10 ya. 10.10.10.1. Jangan lupakan subnet mask-nya. Oke. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk membuat sub interface 20, 30, 40 sampai 50 ya. Oke, langsung saja. Interface 20. Setelah itu encapsulation.1q20. Oke. Kita buat IP address-nya, IP address 20.20.20.1. Jangan lupakan prefix. Oke. Kita exit, kita buat lagi untuk interface sub interface FA0.30. Jangan lupa encapsulation.1q30. Lalu setelah itu IP address yaitu 30.30.30.1 dengan prefix 255.255.255.0. Lalu setelah itu kita exit. Kita buat untuk sub interface titik 40-nya. Titik 40.
Oke, setelah itu jangan lupakan encapsulation.1q40 dan langsung kita buat IP address-nya. IP address 40.40.40.1. Tambahkan subnet. Oke. Terakhir, kita akan membuat subinterface untuk titik 50 ya, atau untuk VLAN 50. Encapsulation.1q50. Lalu setelah itu kita buat IP address-nya. IP address 50.50.50.1. Jangan lupakan subnet. Oke. Nah, setelah kita membuat interface untuk setiap VLAN-nya, sekarang kita akan tinggal membuat DHCP servernya, teman. Caranya itu seperti apa? Nah, caranya mudah banget. Teman-teman buka lagi routernya, lalu teman-teman ketikkan komen IP DHCP pool 10. Nah, maksud dari IP DHCP pool 10 ini, IP DHC, kita akan membuat IP DHCP pool atau range IP yang akan diberikan. Tapi untuk 10 ini itu hanya opsional, teman-teman. Ini hanya namanya aja. Jadi teman-teman bisa menggunakan nama 1, 2, 3, 4, 5 itu terserah kalian. Karena di sini adalah saya menggunakan VLAN, jadi saya akan menyesuaikan sesuai nama VLAN-nya aja ya. Yaitu dengan membuat dulu untuk VLAN 10 dengan komen IP DHCP pool 10, kita enter. Pertama-tama yang harus teman masukkan dalam membuat DHCP server adalah network. Network yang akan kita gunakan adalah yang ini nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. 10.10.10.0 seperti itu. Jadi teman-teman langsung bisa ketikkan 10.10.10.0. Biasakan kalau teman-teman masukkan network itu 0 ya. Karena network adalah IP awal, jadi dia nggak bisa dipakai oleh perangkat manapun. Jangan lupa tambahkan subnet mask. Lalu setelah itu kita tambahkan default router. Default router ini apa? Nah, default router adalah gateway yang akan dipakai ya. Karena kita ini khusus VLAN 10, berarti gateway yang akan kita gunakan adalah 10.10.10.1. Nah, kalau default router itu nggak memakai subnet mask ya, teman-teman. Jadi langsung aja kalian enter. Terakhir adalah DNS server. Untuk DNS ini saya akan pakai 888 aja, atau IP yang dimiliki oleh Google, seperti itu. Lalu kita enter. Oke, mudah ya teman-teman untuk membuat IP DHCP pool. Jadi karena ini ada 50 ada 5 DHCP pool yang akan saya buat. Jadi mungkin videonya akan saya cut aja supaya nggak memakan waktu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Pada video itu teman-teman bisa tinggal ikuti saja komen untuk membuat DHCP pool seperti ini. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang untuk IP DHCP pool 10, 20, 30, 40, dan 50 sudah saya buat. Dan sekarang kita akan melakukan request IP dari setiap PC-nya. Kita mulai dari PC 0 dulu ya, teman-teman. Di sini kita bisa pilih desktop, IP configuration, dan kita pilih yang DHCP. Kita tunggu sampai kita mendapat IP. Oke. DHCP request successful, berarti untuk konfigurasi DHCP-nya berhasil dan request-nya juga sudah berhasil. Untuk PC 10 sudah mendapatkan IP yaitu 10.10.10.2. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama pada semua PC yang ada di sini. Karena tanpa IP address mereka belum bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung saja ke PC 1. Kita ini DHCP. Oke, berhasil. Sekarang ke VLAN 20. Desktop, IP configuration, kita masuk ke DHCP. Oke. Successful juga. PC 3, kita request IP. Kita DHCP. Successful. Oke, sekarang PC 17 kita beri IP. Kita request IP maksudnya. Sorry. Oke, berhasil. 3 PC lagi lalu kita selesai untuk merequest IP pada setiap PC-nya. Oke, sekarang VLAN 10 yang ada di ruangan ketiga. IP DHCP kita request. Dan terakhir kita akan request IP DHCP untuk PC 14.
berhasil. Oke teman-teman, jadi sekarang untuk pengujian atau request IP pada setiap PC itu sudah berhasil. Semua PC-nya sudah memiliki identitas atau IP address-nya masing-masing. Sekarang kita akan coba untuk pembahasan terakhir, yaitu pengujian ping. Untuk pengujian pingnya saya nggak akan mengkonekkan satu persatu, enggak teman-teman, karena itu akan makan waktu. Jadi yang akan saya hubungkan itu pertama-tama yang memiliki VLAN sama ya. Misalkan di sini PC 0 ke PC 15 dulu, successful. Sekarang dari PC 3 ke PC 17 itu successful. Sekarang sekarang dari PC 7 yang di VLAN 30 ke PC 22 yang ada di VLAN 30 juga, tapi di ruangan yang berbeda. Lalu kita klik oke, sudah successful. Nah, sekarang itu kita akan coba untuk konekkan kepada yang berbeda VLAN ya. Nah, di sini untuk yang akan kita konekkan pertama-tama adalah VLAN 40 dan 50 dulu, teman-teman. Kita coba ya. PC 10 ke PC 12. Kita lihat. Dia gagal, teman-teman. Biasanya kalau misalkan mereka belum berkenalan, awal-awal memang gagal. Tapi kita akan coba untuk kedua kalinya, insya Allah berhasil. Nah, kan bisa teman-teman lihat sudah successful. Berarti VLAN 40 dan 50 sudah berhasil terhubung, bisa saling berkomunikasi. Sekarang dari VLAN 10 ke VLAN 20 gagal, tapi untuk percobaan kedua dia pasti berhasil. Oke, successful. Sekarang adalah dari VLAN 20 ke VLAN 30 itu gagal, teman-teman. Sekarang kita coba untuk pengujian kedua, pasti berhasil. Nah, ya. Terakhir, kita akan coba hubungkan VLAN 10 dengan VLAN 30. Awal-awal memang akan gagal, tetapi insya Allah di percobaan kedua dia sudah berhasil. Oke. Nah, teman-teman. Jadi, semua VLAN sudah berhasil terhubung. Setiap PC sudah berhasil saling berkomunikasi juga. Dan saya anggap untuk pembahasan soal VLAN ini sudah berhasil dengan eh, nggak ada error sama sekali ataupun nggak ada kesalahan konfigurasi. Jadi saya anggap untuk soal VLAN sudah selesai ya, teman-teman. Yeay, beri applause untuk kalian juga. Untuk teman-teman yang mungkin ada kesalahan atau error saat mengkonfigurasinya, nggak apa-apa teman-teman. Saya sudah membuat video ini untuk kunci jawaban ya. Istilahnya kunci jawaban untuk soal VLAN satu ini. Nah, sekarang. Nah, nanti di video selanjutnya itu kita akan membahas tentang soal apa namanya, teman-teman? Soal VTP ya kalau nggak salah. Oh ya, soal VTP teman-teman. Kan kita ada dua soal ya, ada soal VLAN dan soal VTP. Nanti di hari selanjutnya atau besok saya akan coba untuk buat ya video soal atau pembahasan soal VTP-nya. Oke, mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.